Oke, ya sebelumnya Ibu akan bilang dulu kalau materi kali ini itu cukup padat ya tentang hukum Newton ini, makanya Ibu agak sedikit nge-push bikin 2 video sekaligus ya. Tapi Ibu nggak paksa kalian untuk nonton kedua video ini dalam satu hari, silahkan dicicil, yang penting dipahami, dicatat ya, dan juga kalian harus dalam keadaan fokus saat belajar, oke? Next, selanjutnya yaitu adalah jenis-jenis gaya atau macam-macam gaya. Jadi gaya yang kita ketahui tadi itu kan F sama dengan M kali A, itu bukan hanya sekedar itu. Jadi pada benda yang bergerak itu ada gaya-gaya lain yang mempengaruhinya. Di antaranya adalah pertama, gaya berat atau disimbolkan dengan W. Apa itu gaya berat? Bisa kalian catat ya. Gaya berat itu adalah gaya yang arahnya selalu menuju ke pusat bumi. Ingat ya, gaya itu adalah vektor, jadi memiliki arah. Nah, arahnya itu selalu ke bawah ya. Jadi, tapi bawahnya itu nggak selalu bawah. Kalau bidangnya miring kan bawahnya ke sini, enggak ya. Tapi bawahnya itu adalah ke pusat bumi ya. Jadi gaya berat ini yang menyebabkan kita bisa merasakannya berat suatu benda atau suatu partikel ya. Dimana W itu rumusnya adalah M dikalikan dengan G atau percepatan gravitasi. M-nya massa, G-nya percepatan gravitasi. G-nya itu bisa kita pakai 9,8 meter per sekon kuadrat. Bisa juga kita pakai 10 meter per sekon kuadrat ya. Tergantung dari instruksi soal nantinya. Oke. Ingat, tadi kan arahnya selalu menuju pusat bumi, Bu. Mari kita lihat contoh arah gayanya ya. Lihat di sini yang biru itu menunjukkan gaya berat, yang nanti warna merah itu menunjukkan gaya normal, dan hitam menunjukkan gaya gesekan. Gaya berat berarti Ibu pakai spidol biru. Menuju pusat bumi. Gaya berat itu dari pusat massa ya, pusat bendanya menuju ke pusat bumi. Ini adalah W. Ingat ya, gaya berat itu ini agak miring sepertinya. Oh ya, tuh kan miring. Lurus ya, nggak miring ya, lurus. Ini nih. Nah, ini namanya W. Ingat, dari pusat massa, dari pusat bendanya. Jadi kalian jangan bikin dari sini pas di garis, bukan ya, tapi dari tengah. Nah, terus sekarang kondisi kedua, misalnya tadi kan Ibu udah bilang bidangnya miring, Bu. Kalau miring kan berarti bawahnya mah ke sini, bener gak sih? Ya kan? No. Tapi kalau miring, arahnya tetap ke pusat bumi, yaitu adalah ke sini. Ini adalah W-nya ya. Set. Nah, ini adalah W-nya. Ini dua kondisi ya, contoh arah gayanya. Next, setelah itu ada gaya normal ya. Gaya normal, apa itu gaya normal? Silahkan dicatat. Gaya normal itu adalah gaya yang arahnya tegak lurus dengan bidang. Ingat, tegak lurus itu berarti kan begini nih. Set, set. Ini tegak lurus nih. Ya, sudutnya 90 derajat ini tuh. Dari sini ke sini, dari sini ke sini 90 derajat, itu namanya tegak lurus ya. Nah, bidangnya itu yang mana, Bu? Bidangnya, silakan kita lihat lagi ke gambar. Bidangnya ini. Lihat. Bidangnya ke sini berarti tegak lurus. Tegak lurus berarti nempel ya. Nempel sama bidang. Ke sini. Nah, ini adalah gaya miring lagi. Maaf, berarti Ibu harus ke sini. Ya. Sini, set. Nah, ini adalah gaya normal. Nah, sekarang kita bisa lihat N sama W itu kan sama-sama gaya ya, masih satu kelompok lah gitu. Sama-sama gaya, kita lihat arahnya. Arahnya kan berlawanan, N sama W. Maka dari itu, N itu besarnya bisa kita tulis N sama dengan min W. Nah, nilai N-nya itu kan adalah negatif W ya. Tuh. Paham kan maksudnya gimana? Karena ini arahnya berlawanan, Bu, antara N sama W. Maka N-nya nilainya itu bisa kita tulis min W ya. Pakai minus. Terus yang kalau kondisi kedua gimana, Bu? Apakah ini sama seperti yang gaya berat, Bu? Kita bikinnya lurus ke atas.
No, ingat ya, tidak dibikin lurus ke atas kayak gini gitu. Itu salah, itu salah. Tadi udah dibilang kalau gaya normal itu adalah yang tegak lurus sama bidang. Jadi kalau misalnya bidangnya miring, maka gaya normalnya juga harus miring begini, set. Nah, ini adalah gaya normalnya. Terus Bu, kalau misalnya gaya normalnya begini, apakah kemudian kita bisa tulis juga kalau misalnya N itu sama dengan min W? Bisa nggak? Coba dilihat, garisnya lurus nggak? Enggak, ya kan? Kalau nggak lurus berarti bisa nggak? Tidak bisa. N-nya itu bukan sama dengan min W. Oke, barusan Ibu habis memperbaiki gambar bidangnya ya supaya nanti lebih mudah dalam menguraikannya. Tadi kan udah dibilang ini sama Ibu bahwa ternyata N-nya itu tidak sama dengan min W, tidak sama seperti kasus pertama. Kenapa? Karena kan kalau yang pertama mah mereka sejajar cuma beda arah, makanya minus. Tapi kalau yang kedua nggak sejajar. Nah, kalau nggak sejajar gimana Bu? Kalau nggak sejajar kita cari yang sejajar sama N. Yang sejajar sama N itu apa Bu? Ini nih, tak 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 tak. Jelek. Ini tak 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 tak. Nah, ini ya kan? Ini sejajar sama N. Cuma ini itu apa? Nah, Ibu akan jelaskan. Ini adalah hasil penguraian vektor dari gaya berat. Masih ingat penguraian vektor di kelas 10 ya? Nih, Ibu gambarkan. Anggap aja bidangnya ini adalah bidang X. Ini kan miring, kalian ngebayanginnya susah. Oke, si miring ini, si bidang yang miring akan Ibu buat di sini menjadi bidang lurus ya. Lihat. Nah, ini X. Ini sama dengan ini. Yang ini miring, tapi yang ini Ibu bikin lurus biar lebih gampang ngebayanginnya. Nah, karena ini sumbu X, berarti N ini kan termasuk ke dalam sumbu Y, betul gak? Nah, ini adalah sumbu Y. Ini sumbu Y, ini sumbu X, begitu ya? Lihat, Y, X. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalau kita lihat, ini W-nya itu kan tidak sejajar sama bidang. Kalau nggak sejajar sama bidang, berarti dia miring W-nya. Kalau Ibu gambar di sini, berarti W-nya itu begini, Bu. Bentukannya. Nah, ini adalah W, dia nggak di X dan tidak di Y. Nah, sekarang caranya adalah kita uraikan ke bidang X dan ke bidang Y. Jadi, gimana Bu? Jadi gini, kalau ke X, tak 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 tak, ini WX. Gitu kan ya? Terus sekarang ke Y. Kalau ke Y, karena dia di bawah, maka ke sini, tak 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 tak. Ini Y. Nah, sekarang kalau ini kita pindah ke sini, berarti yang ini itu adalah WY ya. Ini adalah WY. Sedangkan WX itu yang ke sini. Tak 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 tak. Ini WX. Tuh, ini kita proyeksikan nih. Si vektor yang di sini kita pindah miringnya jadi ke sini, bentukannya jadi kayak gini ya. Berarti yang sejajar sama N itu adalah WY ya kan? Berarti nilai N-nya sama dengan di sini. N itu sama dengan min WY. Nah, WY-nya itu berapa? Lihat. Ini kan ada sudut ya. Di sini ada sudut, di sini juga ada sudut. Nah, ternyata Bu, sudut yang di sini itu besarnya sama dengan sudut bidang kemiringan theta yang di sini. Nah, ini sudutnya sama. Berarti kalau misalnya sudut kemiringannya itu adalah 30 derajat, ini berarti sudutnya juga 30. Kalau ini 45, ini juga 45. Berarti yang di sini itu kan sudutnya diketahui ya. Kalau sudutnya diketahui, berarti pakainya sin atau cos di vektor kemarin. Pakainya cos, ya kan? Karena dia diketahui, maka WY sama dengan di sini. WY sama dengan W cos theta. Kenapa pakai
pakai cos karena sudutnya diketahui. Nah berarti kan ini nggak diketahui nih ya kan, yang ini nggak diketahui, maka WX nya itu persamaannya adalah W sama dengan W sin theta. Kenapa pakai sin? Karena sudutnya tidak diketahui ya. Nah ini bonus aja nih, sebenarnya fokus kita itu nyari yang sejajar sama si gaya normal. Nah yang sejajar itu yang ini ya. Jadi nanti kalian jangan bingung, ini kenapa pakainya cos, karena dia sudutnya diketahui. Terus ini si tanda panah titik-titik yang ini dapat dari mana? Dari penguraian vektor nih ya. Terus ini juga nih, ini kenapa ada W sin theta, ada tanda panah ke sono, dari penguraian vektor ya kan. Silahkan dipelajari baik-baik dan pelan-pelan ya. Nah maka tadi sampai di N, berarti N-nya itu sama dengan N sama dengan min W cos theta ya kan. Ini W cos theta karena mereka beda arah, makanya pakai min begitu ya. Sampai di sini Ibu harap kalian bisa paham ya. Kalau masih ada yang belum ngerti bisa tanya nanti minggu depan, atau mungkin kayak waktu semester 1 di akhir semester akan Ibu bahas lagi gitu ya kalau sempat ya. Nah, sampai ke garis normal ya tadi, gaya normal ya kita. Nah sekarang yang terakhir adalah gaya gesekan. Nah gaya gesekan ini silahkan dicatat, artinya adalah gaya yang arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi misalnya bendanya bergerak ke kanan, maka gaya gesekan itu ke kiri. Begitu pula sebaliknya. Misalnya ya, gaya gesekan warna hitam. Nah ini kan F-nya ya, misalnya bendanya itu bergerak ke sini, berarti gaya gesekannya itu arahnya sebaliknya. Ini adalah FG gitu ya. Terus gaya gesekan itu berada di permukaan ya. Jadi kalian menggambarnya itu jangan asal, gaya gesekan itu ada di permukaannya. Terus kalau misalnya gaya normal itu tegak lurus sama bidang, dia nempel sama bidang. Kalau gaya berat itu ada di tengah-tengah, ada di pusat massa ya. Dan gaya luarnya itu biasanya ada tergantung di soal ya biasanya. Oke. Nah, terus juga nih, kalau kasusnya benda miring gini, kalau misalnya apa sih namanya, miring gini kan pasti bendanya bergerak turun. Kalau turun kan geraknya ke sana, berarti FG-nya kemana? FG-nya ke sini ya kan, karena arahnya sebaliknya gitu. Nah terus kemudian FG itu nilainya 0 di sini. FG sama dengan 0 jika permukaannya itu licin. Jadi kalau nanti ada soal misalnya ya bilang kalau permukaan licin berarti nggak ada gaya gesekan. Tapi kalau permukaannya kasar nanti dia ada gaya gesekan ya. Biasanya kalau permukaannya kasar akan diketahui yang namanya koefisien gesekan. Jadi nanti di rumus ini kalian yang mu K sama mu S nya ini biasanya diketahui di soal. Oh iya, terus kalian pasti bingung, Bu, kok gaya gesekan ada dua, ada yang FK, ada yang FS, maksudnya apa Bu? Jadi penjelasannya adalah gaya gesekan itu ada dua macam. Yang satu gaya gesekan K itu adalah gaya gesekan kinetis. Kinetis itu berarti dalam kondisi ketika bendanya bergerak. Sedangkan kalau gaya gesekan S itu adalah gaya gesekan statis. Statis itu kan diam, berarti gaya gesekannya bekerja pada saat bendanya diam. Nah, maksudnya bergerak sama diam itu gimana, Bu? Nih contoh ya. Misalnya kan kalian mau dorong gawang bola ya kan, gawang itu kan berat banget. Kalau misalnya didorong sama dua orang, bisa atau enggak, Ibu tanya? Pasti kan susah ya, jangan dua orang deh, satu orang mau ngedorong gawang besi, nggak bisa. Jadi walaupun bendanya kita kasih gaya tapi dia tetap tidak bergerak, itu artinya gaya gesekan statis sedang bekerja gitu ya. Jadi ketika kita memberikan gaya pada suatu benda tapi bendanya masih tidak bergerak, berarti gaya gesekan statisnya bekerja
bekerja. Nah, tapi kalau misalnya orangnya ditambahin jadi 3 masih susah, ditambahin jadi 5 masih susah, ditambahin jadi 8 orang, jadi bergerak. Nah, ketika bergerak, gaya gesekan kinetisnya yang bekerja. Nah, ini ada ketentuannya ya. Ketentuannya adalah, coba bisa dilihat di sini. Jadi, bayangin aja yang gawang tadi ya. Kalau misalnya satu orang yang dorong gawang, itu kan nggak kuat. Itu karena gaya yang kita berikan itu lebih kecil dari gaya gesekan statis gitu. Jadi ketika bendanya tetap diam, itu kan si Fs tuh yang kerja. Nih gua lagi kerja biar lu nggak bisa ngegeser gua. Si gesekan statis itu besarnya berapa? Misalnya gesekan statisnya itu besarnya 100 Newton ya. Fs-nya 100 Newton. Berarti gimana caranya biar bendanya bergerak? Biar bendanya bergerak, gaya yang diberikannya itu harus lebih dari 100 Newton. Jadi kalau misalnya gayanya kurang dari 100 Newton atau F-nya kurang dari Fs, maka bendanya tetap diam dan tidak bergerak. Nah, contohnya si Damar, misalnya si Damar Hudi tuh dia mau dorong sendirian. Nah, tapi dia cuma ngasih gaya 20 Newton, sedangkan Fs-nya itu 100 Newton, kan nggak akan bergerak. Akhirnya si Damar minta tolong ke teman-temannya semuanya, ya woi ayo woi bantuin. Akhirnya bertambah tuh dari 20 Newton jadi 50 Newton, nambah lagi jadi 80 Newton, akhirnya nambah jadi lebih dari 100 Newton, dan akhirnya Fs-nya kalah. Ya kalah deh. Ya udah, kalau dia kalah akhirnya bisalah berjalan, bendanya bergerak. Nah, jadi bendanya akan bergerak ketika F-nya lebih besar dari Fs, dan saat inilah muncul yang namanya FK. FK bekerja gitu ya. Jadi saat ketika bendanya bergerak, FK lah muncul, saatnya nih gue yang kerja gitu ya. Oke. Nah, setelah itu ada lagi ketika gaya yang kita berikan sama dengan gaya gesekan statis atau Fs-nya. Jadi kan tadi Fs-nya 100 Newton. Terus ternyata gaya yang kita kasih 100 Newton. Nah, pada saat sama dengan benda itu keadaannya tepat bergerak. Jadi kalau kalian kan susah banget nih dorong barang kan. Susah. Ketika dia bergerak kan pasti ada sendatannya kayak juk gitu dulu kan. Nah, itu adalah benda tepat bergerak. Itu adalah kondisi ketika gaya kita sama dengan gaya gesekan statis gitu ya. Oke, apakah ibu kecepatan? Coba kalau misalnya ibu kecepatan, silahkan di komen aja ya. Kasih tahu bu, terlalu kecepatan, saya kurang paham gitu ya. Oke, nah mungkin sampai di sini saja. Oh ya, sebentar. Gaya gesekan itu bergantung dengan gaya normal ya, karena ini koefisien dikali gaya normal. Oke, ini adalah rumusnya. Jadi kalian bisa bedakan ya, FK itu adalah ketika bendanya bergerak, yang dipakai adalah mu K, koefisien kinetis. Fs itu ketika bendanya diam, walaupun sudah diberikan gaya tapi masih nggak bergerak, itu Fs-nya bekerja gitu ya. Oke, sampai di sini penjelasan ibu. Untuk latihan soalnya nanti aja di akhir bab. Kalau babnya udah selesai akan ibu kasih soal. Terus ibu sarankan kalian coba cari contoh soal dan kerjakan sendiri ya. Terutama contoh soal yang tadi. Walaupun udah dijelasin, coba kalian kerjain lagi tanpa lihat video, tanpa lihat buku. Itu sangat membantu. Karena ini materinya cukup kompleks dan agak tingkat kesulitannya agak lumayan ya. Jadi ibu harap kalian harus semangat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.